Shalom. Shalom. Damai di hati, terpujilah nama Tuhan. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina remaja, tahukah kita bahwa kita itu berharga di mata Tuhan? Kalau tidak berharga, tidak mungkin orang ada sampai saat ini. Dan percayakah kita bahwa kita ada hari ini berkat kemurahan Tuhan? Dan di kesempatan yang indah ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memuliakan, mengagungkan namanya, serta sujud menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya mengajak kita semua untuk berdiri dan secara bersama-sama kita dengan segenap hati kita angkat pujian bagi Tuhan berkat kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Ini kami ya Tuhan, hati kami telah siap, kami mau beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau hadir saat ini, dan biarlah remaja, ibadah remaja Getsemani Lansong Sarongsong jadilah dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus penghibur ketiganya yang esa. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Allah namamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada yang pernah berkata, ada dua Tuhan di dunia. Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia, dan Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan manusia. Perkataan ini mengandung makna yang dalam. Kadang dalam hidup ini
kita menjadi manusia yang menyembah kepada Tuhan yang kedua, yaitu Tuhan yang dibuat oleh kita sendiri. Kita mungkin tidak menyadarinya, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Kita malah sibuk mentuhankannya tanpa melihat kepada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Mari sejenak kita merenungkan kehidupan kita. Sudahkah kita sebagai adik-adik remaja mampu menunjukkan sikap hidup sebagai anak Tuhan yang setia, dengar-dengaran kepada orang tua dan pembina remaja, serta mengasihi Tuhan? Sudahkah kita sebagai kakak-kakak pembina menjalankan tugas pelayanan kita dalam mendidik dan membina adik-adik remaja untuk menjadikan mereka berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus? Jawablah semuanya di hadapan Tuhan. Ketahuilah, Dia yang Maha Tahu semua isi hati kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan mengakui setiap perbuatan dosa yang kita lakukan, sambil kita menyanyi pujian yang berkata, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Berita anugerah Allah. Adik-adik remaja, kakak-kakak pembina, setiap pengakuan yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan, yang didasari dengan hati yang tulus dan murni, pastilah didengar dan dijawab oleh Tuhan, karena kita tidak untuk selamanya yang tersandung akan dibiarkannya jatuh. Tidak untuk selamanya yang terluka parah akan dibiarkannya tertawan, dan tidak untuk selamanya yang terperangkap akan dibiarkan terjerat. Dia sanggup untuk menolong, membebaskan, dan memulihkan kehidupan kita. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk
mereka yang mengasihi Dia. Pelayanan firman pemazmur berkata, terpujilah Engkau yang ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu takkan kulupakan. Seperti pemazmur mengatakan kegemarannya terhadap firman Tuhan, maka persiapkanlah diri kita untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu Tuhan, karena sampai malam hari ini kami masih diberkati, masih dikuatkan. Sebentar Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu agar bisa berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan. Amin. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Amsal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Amsal 8 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21 yang berbunyi, padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja, memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tepat dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan, supaya aku wariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Kita akan merenungkan apa yang kita bacakan tadi. Adik-adik remaja dan rekan-rekan pembina, sifat manusia di hadapan Tuhan kira-kira bergambarkan dengan 5 macam gelas. Gelas yang pertama kosong dan terbuka, mewakili orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Gelas kedua terisi setengah dan tertutup, orang yang memiliki pengetahuan terbatas tetapi menutup diri. Gelas yang ketiga terisi penuh dan tertutup, orang yang sebenarnya belum tahu tetapi merasa sudah tahu sehingga menutup diri. Gelas keempat retak, orang yang memiliki daya serap sesaat saja. Gelas yang kelima kosong dan tertutup, seorang yang tidak tahu
tetapi menutup diri. Nah, kira-kira ada di mana? Apakah kelas kita? Mungkin di 3 atau 2. Bacaan kita hari ini Amsal memberikan wejangan hikmat yang berisi nasihat dan peringatan dari Tuhan untuk kebaikan umat manusia. Hikmat sesungguhnya berada dekat dengan manusia. Siapa yang mau mencari pasti akan mendapatkannya. Harga hikmat jauh lebih melebihi harta, emas, dan permata. Tidak ada keinginan manusia yang harganya dapat menandingi harga hikmat. Hikmat tidak dapat diperoleh dengan mengandalkan harta, kuasa, kepandaian, atau jabatan. Hikmat dapat diperoleh dengan memiliki hidup yang takut kepada Tuhan, yakni dengan menjauhkan diri dari perbuatan jahat, sombong, congkak, dan tipu muslihat. Sebagai remaja Kristen, bagaimana kita memandang hikmat Tuhan dalam hidup masa kini? Jadilah gelas yang kosong namun terbuka untuk diisi hikmat dari Tuhan. Berjalanlah untuk tekun. Tekun adalah ketetapan hati yang kuat untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun. Tekun juga berarti fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Alkitab mencatat, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 10 ayat 36. Orang yang tekun sajalah akan yang menghasilkan buah dan menikmati upah. Ada tertulis, yang jauh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Banyak orang Kristen yang senang merindukan agar janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Namun hal itu akan sulit terwujud apabila tidak disertai dengan ketekunan kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketekunan adalah unsur terpenting dalam setiap keberhasilan sebagai aplikasi kita memiliki hikmat dari Tuhan. Amin. Kita akan berikan persembahan. Mari dengan penuh sukacita kita menopang pelayanan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda syukur kita atas setiap kasih dan anugerahnya. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi, ya Tuhan Engkaulah.
Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhanku atas anugerah yang diberikan padaku. Sekarang ku tak lagi ragukan kasih-Mu. Sungguh Yesus Juru Selamatku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas perkenanan-Mu Tuhan. Maka kami dapat beribadah pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk bertanggung jawab atas hikmat-Mu dan menjadi tekun. Dalam persekutuan ini kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang bimbang, pertetapkan iman mereka. Yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Tuhan, berkati kiranya gereja-Mu melalui tingkat sinode, wilayah dan jemaat, khususnya jemaat Getsemani Langsot, BPMJ, Persus, bahkan seluruh jemaat kolom 1 sampai kolom 21. Terlebih khusus Komisi Pelayanan Remaja, anugerahkan berkat, kesehatan, dan kemampuan menjalani kehidupan. Jaga lindungi dan pagari kami semua dengan kasih sayang Tuhan. Khusus menghadapi pandemi COVID-19, kiranya kami diberikan hikmat kemampuan menerapkan protokol kesehatan sehingga kami terhindar dari virus ini. Topang dan berkati para dokter dan para perawat yang secara langsung menangani mereka yang terpapar COVID-19. Pemerintah kami kiranya Tuhan diberkati, dikuduskan, dan berkati persembahan kami biar digunakan dengan baik untuk kerajaan, pelayanan gereja-Mu, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami di setiap usaha dan kerja yang kami tekuni dan jalani sesuai talenta yang Tuhan berikan, agar kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami minta doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kami dengan menyanyi Kirung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan membimbing
berkat. Sebagai adik-adik remaja dan kakak pembina remaja, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka biarlah Tuhan melakukan bagiannya yang pasti terbaik untuk kita. Jadilah teladan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Terima kasih, ibadah kita telah selesai.